Nah, baik saudara sekalian, sekarang saya sampai pada bagian yang terakhir dari apa yang kita bicarakan dari Matius pasal yang kelima. Sekarang mari kita teruskan pada bagian yang terakhir. Mari buka Alkitab saudara dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian ucapan bahagia yang Yesus sampaikan ketika dia memulai khotbah di bukit yang sangat terkenal. Matius pasal 5 mulai ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara sekalian, kata berbahagia di sini saya mau ulang lagi dari kata Yunani makarios. Dan kembali saya mau katakan kata makarios oleh orang Yunani itu hanya untuk menyebut suatu jenis kebahagiaan yang hanya didapat oleh para dewa menurut mitologi orang Yunani. Nah, yang luar biasa, Yesus menggunakan akan kata yang sama untuk memulai akan perkataan-perkataannya ketika dia mengucapkan akan ucapan bahagia. Dia berkata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dia berkata makarios, makarios, makarios. Dia mau berkata aku memberikan kepadamu kebahagiaan yang dunia ini tidak pernah bisa tawarkan, yaitu kebahagiaan yang menurut orang Yunani hanya dimiliki para dewa. Dan dia berkata, aku berikan kepadamu makarios, kebahagiaan yang ilahi. Dan dia mulai dengan ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan kemudian berbahagialah orang yang murah hatinya. Lalu pada ayat yang ke-8 dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kata suci hati di sini tidak pernah Tuhan memaksudkan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Alkitab berkata semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak pernah Yesus memaksudkan di sini adalah orang yang selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang dia maksudkan suci hati, dalam bahasa Inggrisnya pure in heart, murni di dalam hatinya. Apa itu? Itu adalah orang yang mau terbuka dan transparan di hadapan Allahnya. Yaitu orang yang tidak pernah menutupi akan kesalahannya, orang yang berani membuka dirinya apa adanya untuk Allah lihat, Allah sorot, dan kemudian mau ditegur dan mau diubah dan mau dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang suci hatinya artinya orang yang senantiasa membawa dirinya pada pertobatan demi pertobatan dan minta darahnya sendiri menguduskan batinnya. Kalau ada orang ditegur karena dia berbuat dosa dan kemudian dia marah, saya berkata orang ini merupakan orang yang tidak suci hatinya. Ada sesuatu kotoran yang dia sembunyikan dalam batinnya yang tidak diizinkan oleh dia untuk dibongkar oleh Tuhan. Kalau kita ingin membersihkan kamar kita, maka seluruh bagian yang kita mau bersihkan harus siap untuk dibongkar. Kalau ada bagian yang kita berkata, yang ini jangan dibongkar, maka tidak mungkin bagian yang kita tutup itu akan bisa dibersihkan sebagaimana yang kita inginkan. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa Allah mencari orang yang murni hatinya, yang mau terbuka dengan semua sorotan Tuhan, dan siap berkata, ya Tuhan aku bertobat, dan kuduskan kembali akan kehidupanku.
Nah, seringkali ada banyak orang yang menganggap dirinya benar tanpa pernah memperhatikan bahwa Allah punya kriteria tertentu. Mari kita melihat dalam Amsal pasal yang ke-16. Ada satu kalimat statement yang indah sekali yang Alkitab ini katakan kepada kita. Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ulang lagi. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amplified Bible menerjemahkan dengan kalimat demikian. All the ways of a man are pure in his own eyes. Segala jalan orang itu murni di dalam pandangan matanya sendiri. Kemudian kalimat kedua dikatakan, but the Lord weighs the spirit. Tapi Allah adalah Allah yang menimbang bobot daripada roh manusia. Kalau engkau ditanya, apakah engkau benar? Semua orang berkata, ya saya benar. Kalau ada dua orang sedang konflik, entah masalah apapun, Anda boleh tanya kepada orang itu, apakah engkau orang benar? Mereka pasti semua berkata, saya yang benar. Yang berikutnya berkata, bukan, saya yang benar. Semua orang menurut pandangannya sendiri adalah orang yang benar. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan adalah Allah yang menimbang bobot daripada roh kita. Kalau kita adalah orang yang murni hatinya, suci di hadapan Allah, Alkitab berkata engkau akan bisa melihat Allah. Dan orang seperti ini adalah orang yang rohnya kuat dan rohnya perkasa. Saudara sekalian, ini harus kita mengerti. Karena kalau tidak, kita seringkali terjebak dengan konsep kebenaran kita sendiri. Kita harus membaca firman Tuhan sebagai cermin hidup kita. Kalau tidak, kita akan mengandalkan kepada kebenaran kita sendiri. Saya ambil contoh misalnya seperti yang saya katakan minggu yang lalu tentang kelemah lembutan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan mewarisi bumi. Nah, kata lemah lembut itu dimaksudkan seperti apa? Saya ceritakan bahwa seringkali kita punya pandangan yang keliru tentang apa yang Yesus katakan karena imajinasi kita adalah imajinasi sebagaimana kita ada. Saya katakan dalam kebaktian minggu pagi, minggu yang lalu saya cerita begini. Hati-hati dengan cara berpikir kita yang seringkali karena latar belakang yang ada mempengaruhi akan cara kita menilai sesuatu. Ambil contoh begini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Oh, orang lemah lembut, kita orang tinggal di Jawa Tengah, adalah orang yang sopan santun, halus budinya, sedikit malu-malu gitu. Itu adalah orang yang lemah lembut. Tetapi saudara, kalau kita ke tempat lain, daerah lain, dengan budaya yang lain, maka kita akan punya standar sopan santun yang berbeda. Saya pernah mengalami dengan seorang teman, saya pernah ceritakan minggu pagi yang lalu. Satu kali ada rombongan dari Amerika, 17 orang datang tahun 80 ke Jawa Tengah. Nah, waktu mereka mau pulang balik ke Jakarta, saya dengan dua orang teman ini diminta untuk mengantar mereka. Kami sewa satu minibus, full AC. Nah, kami 3 orang sebagai guide-nya, antar mereka sampai Jakarta, lalu pulang lagi ke Semarang. Nah, pada waktu mengantar, saya tidak pernah sebetulnya berurusan dengan orang asing sebelum peristiwa itu. Tapi itu pertama kali saya berurusan dengan mereka. Kami dengan bahasa Inggris yang sangat terbatas, mencoba memberanikan diri menolong hamba-hamba Tuhan ini. Nah, rupanya ini orang-orang bule ini punya perbedaan konsep tentang sopan santun dan mengasihi yang berbeda sekali. Kalau kita orang di Jawa Tengah ini minimal ya, saya belum tahu dengan daerah lain secara pasti. Kalau Anda punya makanan, saudara kan mestinya sopannya adalah kalau Anda makan, tawarin dong orang lain. Walaupun hati kecilnya, moga-moga nggak mau gitu ya. Tapi paling tidak inilah sopan santun kita. Ya kan? Anda punya jeruk satu, dengan berat hati, mari. Oh nggak apa-apa, ambil semua. Dalam hati, jangan begitu saudara. Karena cuma satu. Itu buat kita adalah kesopanan.
Kalau kita makan sendiri, orang berkata, hamba Tuhan kurang sopan, kurang lemah lembut, tidak akan mewarisi bumi. Kan kira-kira begitu. Itu standarnya. Nah, sekarang ketika ketemu orang-orang Amerika, campuran dari Eropa segala, yang punya standar sendiri. Mereka berhenti di tengah jalan, beli jeruk. Nah, kami nggak bawa minum, saudara. Mereka makan jeruk, kami nggak ditawari sama sekali. Dalam hati grundel, ini orang nggak tahu diri. Saya ngobrol sama teman saya, iya ki wong kira ngaturan, saya bilang gitu. Nggak tahu aturan, kita udah antar jauh-jauh, jeruklah diberi satu, nggak diberi, makan sendiri. Sampai akhirnya jalan lagi, mereka ngantuk. Ketika ngantuk, jeruknya itu gelundung semua di bawah, keinjek-injek. Nah, kami mau ngambil bukan barangnya, nggak bawa minum, nggak bawa uang terlalu banyak, bisnya mau berhenti nggak enak. Lalu hanya ngelihat sambil ngomel, saudara. Kira-kira tengah malam, ada satu orang yang bangun. Dia bangun, nggak tahu bagaimana, mungkin roh Tuhan menggerakkan hatinya, saya nggak tahu, saudara. Tapi yang dia lihat adalah jeruk yang terinjak-injak, dan 3 orang anak muda dari Indonesia ini sedang keleleran kehausan, saudara. Nggak ngerti apa, mesti berbuat apa. Lalu kemudian dia ambil jeruknya dan dia tawarkan. Nah, untung pada waktu itu saya masih ingat, oh cara orang asing dengan orang kita ini beda. Mereka nawarkan itu tulus. Kalau kamu tolak, mereka anggap itu tulus, bukan basa-basi. Kalau kita kan tidak. Kalau ditawari orang makan, kata kita ya, budaya kita, jangan langsung ya, kelihatan kalau rakus. Gitu. Tolak dulu 3 kali, setelah keempat, ya ambil, katanya begitu. Nah, itu artinya sopan santun. Seringkali kalau Anda ketemu dengan orang, bertamu ke rumah orang, mari Pak makan. Oh enggak, sudah. Tapi ikut terus ke kamar makan, saudara. Dan menghabiskan 3 piring, biasanya begitu. Tapi itulah sopan santun, itulah kelemah lembutan kita. Budi pekerti yang halus, saudara. Itu konsep kita orang di Jawa Tengah. Jadi saya ngerti itu, lalu kemudian dia tawarkan, teman saya pakai standar Jawa Tengah. No thank you, katanya. Nggak diulang, saudara. Gantian saya ditawari, saya bilang thank you, saya ambil 1. Dan yang teman yang satunya tidur, nggak ditawari, terus dia tidur lagi. Dia tidur lagi, saya makan jeruk saya. Dalam hati saya bilang, rasain kamu, nggak bisa dapat jeruk. Ketika saya makan jeruknya, nyesel dia. Lalu mulai kayak begini. Shh. Saya bilang, shh. Sorry, saudara. Nah, itu apa yang terjadi? Karena perbedaan persepsi. Apakah ini bule-bule ini kurang ajar? Oh, ya menurut saya, menurut ukuran tradisi kita di Jawa Tengah ini, ya dong. Kenapa enggak kamu bagikan kepada saya? Tapi menurut kebiasaan mereka, itu enggak masalah. Memang mereka tadinya nggak mau bagi kok, mau mereka makan sendiri. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan. Nah, ini perbedaan seperti ini harus kita mengerti. Jangan melihat firman Tuhan dengan kacamata budaya kita sendiri. Oh, dia lemah lembut, artinya harus begini. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kelemah lembutan Yesus. Saudara akan dibuat tercengang oleh firman Tuhan. Buka bersama dengan saya, Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat yang kelima. Matius 21 ayat yang kelima. Alkitab berkata indah sekali. Matius 21 ayat yang kelima. Berbicara tentang Yesus dikatakan demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Waktu Yesus masuk Yerusalem, lalu kemudian Matius menuliskan, ini sebetulnya menggenapi akan nubuatan Nabi Sakaria yang berkata, lihat rajamu datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Jadi Yesus yang masuk ke gerbang Yerusalem dikatakan sebagai pribadi yang lemah lembut. Nah, ketika dia masuk Yerusalem, dia menuju ke bait Allah, lihat kelemah lembutannya. Pada ayat 12 dan ayat yang ke-13 dari pasal yang sama. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Luar biasa. Pada ayat yang ke-5 dikatakan ia lemah lembut. Ayat 12 dikatakan ia menjungkir balikkan meja penukar uang, dia mengusir pedagang. Anda bayangkan berapa banyak orang yang secara materi dirugikan oleh tindakan Yesus pada waktu itu. Kalau itu karena Yesus yang berbuat, kita nggak berani komentar. Anda mengkomentari perbuatan Yesus, kafir, gitu aja kan saudara. Jadi kita nggak berani komentar, Yesus kok begitu, kok kurang kasih. Coba hari ini ada hamba Tuhan berbuat seperti itu. Geger kira-kira saudaraku. Pendeta kok seperti itu, anak Tuhan kok seperti itu. Nah ini karena Yesus, kita nggak berani komentar. Wah Yesus nggak berani komentar. Siapa berani komentar di Yesus saudara? Mari kita mengkritik akan tindakan Yesus. Siapa yang berani saudara? Langsung aja Anda akan dikatakan, ya sudah mana surat baptisan, saya robek-robek, selesai, bye-bye, kamu bukan orang Kristen. Kita tidak berani mengkomentari Yesus karena dia Allah. Artinya yang dikerjakan mesti benar, ini standar. Nah kalau dia berbuat seperti itu, pertanyaannya, mana kelemah lembutannya? Jadi Alkitab itu benar, semua orang menganggap dirinya itu benar, menurut pandangannya sendiri. Tetapi Allah adalah Allah yang menimbang bobot daripada roh kita. Nah, oleh karena itu kembali dia berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya, yang suci hatinya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Seperti apa itu? Itu adalah orang yang berani membuka hidupnya, terbuka dengan semua teguran Allah, dan mau dimurnikan oleh Tuhan setiap saat di dalam kehidupannya. Ada orang yang mencoba menutupi dosanya, tapi saya mau katakan kalau kita terbuka dengan Allah kita, Allah akan menguduskan kita. Tadi pagi saya cerita pengalaman sekitar tahun 80-an juga, dengan Pak Tanto. Satu kali kami sekolah sama-sama sejak SMA ya, di Loyola, sejak SMP maksud saya. Di Loyola kami sekolah lalu bertobat. Ada seorang teman yang kami akan injili. Sampai di rumahnya ternyata dia berkata, wah saya juga percaya pada Yesus gitu. Lalu kita ngomong-ngomong sharing. Ketika sharing teman ini cerita, wah kemarin di Simpang 5 aku ketemu orang Mormon katanya. Bule-bule pakai dasi. Lalu saya diajak untuk ikut jadi anggota gereja Mormon. Nah kita ini baru bertobat, kami baru bertobat beberapa bulan, semangat tinggi, wah nggak bisa, Mormon sesat. Terus gimana? Ya janjian besok mau ketemu. Ayo saya datang katanya, kami datang berdua, kita ajak debat supaya orang Mormon itu bertobat. Lalu beli buku bagaimana menghadapi orang Mormon saudara. Baca bukunya, datang ke rumah teman, tidak datang. Nggak datang, karena kita orang-orang berani kan, datangi gerejanya, di Semarang itu ada. Nah gerejanya itu aneh, dari luar sepertinya memanjang, melebar maaf, tapi seperti memanjang begitu bangunannya. Nah kami datang ke sana, waktu masuk ngelihat saya ngomong gini, rumah kok panjangnya kayak gini. Lalu saya masuk, betul ada beberapa bule yang menghadapi kami, dimasukkan kelas simpatisan, karena dipikir wah ini simpatisan Mormon, padahal niatnya mau bantah-bantahan saudara. Jadi masuk kelas, tunjuk, dikasih pelajaran, setiap kalimat bantah. Diapalkan, bagaimana menghadapi orang Mormon. Sikat terus, bantah-bantahan. Masih belum selesai, hampir 2 jam. Terus dia bilang, sudahlah 3 hari lagi kamu kembali, kita diskusi lagi. Oke, katanya. Wah, semangat tinggi, membela nama Yesus, haleluya, pulang saudara. Belajar lagi, menghadapi orang Mormon, beli buku yang lain lagi. Hari itu kami datang, kaget saudara. Saya baru ngomong bahasa Jawa dengan Pak Tanto, mereka mendatangkan seorang Amerika yang tugasnya di Solo waktu itu. Bahasa Jawanya, kromo Indonya, alusnya luar biasa. Waktu ketemu, dia langsung mengeluarkan bahasa Jawa alus. Saya bilang, belai tenan, ora iso ngerasani, saya bilang. Alus cara ngomongnya. Tapi terlanjur di situ, bantah-bantahan rame. Akhirnya mereka sadari, ini orang bukan simpatisan, tapi cari gara-gara. Sampai pada akhirnya nggak ada kesepakatan. Sorenya kami persekutuan rumah tangga begitu. Ada Pak Budi yang datang juga pada waktu itu. Lalu kemudian kami nyembah Tuhan. Lalu Pak Budi ini bukan khotbah, nubuat saudara. Nubuatnya aneh.
Dia yang ngomong sendiri, dia nggak tahu itu untuk siapa dan artinya apa, penjelasannya apa, nggak tahu. Saya katakan seringkali kalau orang dipakai nubuat, saudara, itu susah sekali. Dipakai menyampaikan firman Tuhan itu susah, karena seringkali yang diomongkan apa dia sendiri nggak tahu. Dia berkata begini, aku tidak berkenan kalau engkau datang ke rumah panjang. Habis nubuat begitu dia bingung, wih mau apa katanya. Lo kamu nubuat nggak tahu? Nggak tahu. Tapi saya bilang, aku ngerti. Siapa itu? Ya saya dengan ini Pak Tanto ini. Saya bilang, wah konangan. Saya bilang, langsung bertobat saudara. Kok bisa ketahuan begitu? Ada orang nubuat. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Pada waktu firman disampaikan, mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Pada waktu firman itu berbicara dalam batin kita, orang yang murni hatinya akan berkata, ya Tuhan aku bertobat. Tapi kalau kita sembunyikan sisi gelap kita, yang Tuhan katakan sebagai dosa, kita sembunyikan. Allah berkata engkau tidak murni dan engkau tidak mungkin melihat akan Allah. Saudara sekalian, hanya orang yang murni hatinya, dia akan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dan semua hal yang membawa pada kehidupan. Tapi kalau tidak ada kemurnian dalam batin kita, justru kematian. Lihat akan surat Ibrani, saudara. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Anda perhatikan khususnya nanti pada kalimat yang terakhir. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan darah Yesus akan menyucikan hati nurani kita dari semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bahasa Inggrisnya bukan perbuatan yang sia-sia, tapi dead works, pekerjaan-pekerjaan yang mati. Kalau nurani tidak bersih, yang keluar itu pekerjaan yang mati. Kalau nurani kita bersih, sebaliknya kehidupan akan keluar. Saya mau saksi, saya mau cerita, saya bergumul nih saudara cerita ini. Karena bisa salah ngerti, tapi ketika saya doakan, saya berpikir begini. Kalau ini saya tahan, ya saya sendiri akan menikmati berkatnya, karena saya nemu satu kunci yang berharga. Kalau saya sampaikan, orang bisa salah ngerti, tapi saudara akan diberkati. Nah ini ceritanya lebih berkembang dari tadi pagi saya sudah cerita. Yang sudah dengar, Anda perlu dengar lagi karena ada tambahannya yang saya belum tahu sebelumnya, baru tadi pagi saya tahu. Gini ceritanya saudara. Saya mulai dari mana? Nah, Anda dengar. Ketika saya menjelang selesai kuliah, saya tahu Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Oke. Ketika saya masuk semester yang keempat, Undip itu minta saya jadi dosen sebetulnya. Mau dikirim ke negeri Belanda, ambil master di negeri Belanda, balik ke Undip, lalu kemudian ngajar jadi dosen. Teman saya tolak dengan halus, saya jelaskan bahwa saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Itu tidak pernah saya sesali, kalau saya harus mengulang lagi, saya akan buat hal yang sama. Jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan jauh lebih mulia, mengajar juga mulia, dan menurut saya jadi hamba Tuhan lebih mulia dan lebih luar biasa. Nah, lalu kemudian saya belajar ini. Kami belajar tentang iman, sampai saya bertanya, iman itu apa? Rasanya orang beriman itu bagaimana? Berkali-kali saya seringkali sharing dengan teman-teman, sampai akhirnya dari pergumulan beberapa saat saya ngerti, oh iman itu ini. Rasanya orang beriman itu gini. Bedanya apa dengan emosi, dengan kedagingan, bedanya apa? Saya bisa ngerti dan praktekkan berkali-kali jadi. Kenapa saya berpikir begitu? Karena begini. Dulu saya punya pikiran begini, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya tahu tentang rahasia iman, hidup saya akan beres, tidak akan terlantar dan tidak akan susah. Saya akan hidup dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman, dan luar biasa beres semuanya. Dan saya buktikan, saya keliling bertahun-tahun, saya putar-putar kemana-mana, setiap kali ada problem masalah keuangan, finansial keluarga, doa sebentar, langsung jalan saudara. Luar biasa itu, iman jalan. Kalau ada orang doa susah nggak beriman, dalam hati saya sedikit maido, ngono ora iso gitu. Tapi kalau keluar ya enggak mungkin gitu kan saudara. Saya takut orangnya jadi down, saya beri penjelasan begitu. Tapi dalam hati seringkali saya berkata, gitu kecil lah saya berkata.
Tapi kenyataan saudara, saya coba berkali-kali luar biasa. Waduh, hidup karena itu enak sekali. Gak pernah takut, gak pernah bergantung kepada orang, gak pernah mikir orang. Saya hanya bergantung kepada Allah dan dia memberikan bukti yang luar biasa, luar biasa. Sudah. Setelah hampir setahun ini Tuhan suruh saya berhenti, tetap dia pelihara. Dengan modal yang sama saya bisa pakai, hidup saya tetap diberkati dan tetap dalam berkat Tuhan. Susah ya ada, tapi cepat sekali, gampang sekali, pulih itu gampang sekali. Nah, terakhir ini Tuhan bawa saya lebih dalam lagi. Ketika dikenalkan dengan Roh Kudus, saya sudah mulai ngerti, ini kok banyak konsep saya dulu yang mulai goyang sebetulnya. Apa yang dulu saya anggap saya bisa masuk menikmati, ketika dia bawa lebih dalam lagi, saya tahu ini nggak benar. Bukan dulu saya ngajar salah, tidak. Tapi begini saudara, saya belajar Roh Kudus berkata gini, ketika kamu kecil, anak-anak itu punya kebenaran tersendiri. Oke, misalnya ada bayi, Anda dudukkan di atas meja tamu, itu sah. Nggak ada hukum yang melarang. Tiba-tiba ngompol di pangkuanmu, itu sah. Hukumnya sah. Tapi kalau segede kita ngompol di pangkuan orang lain, nah itu yang nggak sah, saudara. Ngerti? Loh, perbuatannya kan sama, tapi usianya berbeda. Tingkat keabsahannya berbeda. Kalau ada anak kecil naik di atas meja, orang berkata, "Hi lucu, gemeske." Kalau kita naik di atas meja, "Hi kurang ajar." Saudara. Ngerti? Itu tingkat penilaiannya bisa berbeda. Nah, Anda harus ngerti ini. Jangan engkau pikir yang hari ini engkau nikmati, engkau bisa pikir ini bisa jalan, lalu tahun depan akan jalan yang sama. Oh, belum tentu. Ketika Allah membawa engkau lebih dalam lagi, dia akan meminta kau sesuatu standar yang berbeda. Yang dulu engkau pakai nggak bisa lagi, saudara. Nah, kalau nggak ngerti, kita frustrasi. Loh, kenapa ini kok gagal kali ini? Nah, saya ngalami itu, saudara. Ketika kenal dengan Roh Kudus, saya dibawa mulai ngerti, wah ini gawat ini. Jadi iman itu roh sebetulnya. The spirit of faith. Dulu yang saya klaim sebagai milik saya, ini mulai goyah. Ini betul nggak ini milik saya? Kalau dia nggak mau, apa bisa? Nah, dulu kok bisa? Mulai dia bawa begitu, dia goncangkan betul. Nanti saudara akan mengerti. Lalu kemudian terakhir sekali dalam sebulan ini saya baca beberapa buku dari Madame Guyon sampai terakhir Michael Molinos. Sekarang saya umumkan bukunya sudah habis, saudara. Dan Anda bisa beli lagi. Nah, ketika saya baca buku itu buku menelanjangi kedagingan habis sama sekali. Sangkal diri, habiskan semua ego, sedikit pun nggak ada, habis sama sekali. Dan itu buku ternyata berbahaya. Begitu engkau baca, dia bawa engkau ngalami itu. 1 bulan terakhir ini, ada hal yang aneh dalam keluarga saya. Uang itu mengalir begitu deras, seperti mata air yang meluap-luap, saudara. Cepat habisnya, macam-macam. Memang ada beberapa pengeluaran yang tiba-tiba, tapi kemudian itu saya nggak ngerti, tiba-tiba aja. Saudara pernah nggak ngalami itu? Tiba-tiba hari itu, loh, Pak, habis uangnya. Baru tanggal 6 misalnya gitu. Nah, ini gawat, saudara. Ini banyak orang, saya nggak tahu, saya harap Anda nggak ada yang ngalami lah. Jadi saya yang ngalami sendiri gitu, atau Anda pernah ngalami. Kalau Anda pernah ngalami atau akan mengalami atau sedang mengalami, sharing saya ini moga-moga jadi berkat buat saudara. Nah, sampai pada puncaknya, saya masih punya orang tua, punya mertua. Saya punya orang tua baik sekali, uang habis, kurang, minta orang tua. Oh, orang tua dengan senang hati ngasih, bangga dia ngasih saya, makasih. Tapi masa terus-terusan, saudara? Sudah keluarga sendiri, masa begini terus? Kan nggak bener kan, saudara? Lalu apa yang terjadi? Udah bergumul beberapa saat, sampai puncaknya. Sebetulnya, nah ini lucu, saudara, nanti Anda akan tahu. Hari Kamis yang lalu, Kamis yang lalu. Saya tidak ngerti, tapi di rumah kami, persediaan yang ada tinggal gambar King Kong 2, saudara. Itu berarti tinggal berapa? Rp1.000. King Kong memang badannya besar, tapi nilainya kecil, saudara. Rp500. Punya 2, tapi nggak cukup. Cukup, Pak, untuk jaga pintu ya, boleh jaga pintu, tapi untuk belanja sekali kedip amblas, saudara, memang ini. Tinggal King Kong 2, saudara. Nah, mau apa? Hari berikutnya Jumat,
saya mesti bayar seragam sekolah anak saya. Tukang sayur sudah waktunya bayar, karena kalau beli sedikit kadang-kadang seminggu sekali baru ditagih, mesti dibayar, macam-macam, numpuk sekian puluh ribu rupiah, harus ada hari Jumat. Hari Kamis, jatah yang ada tinggal kingkong 2. Saudara, itu rupanya Tuhan mendidik saya. Kenapa? Saya baru tahu tadi pagi, ada seorang saudara datang minta maaf pada istri saya. Hari Minggu yang lalu sebetulnya, ada orang titip uang kepada dia. Dia bilang, tolong serahkan Pak Agung. Tapi uang itu dimasukkan persembahan, saudara, tanpa keterangan apa-apa. Itu rupanya Tuhan mendidik saya. Kenapa? Saya baru tahu tadi pagi, ada seorang saudara datang minta maaf pada istri saya. Hari Minggu yang lalu sebetulnya, ada orang titip uang kepada dia. Dia bilang, tolong serahkan Pak Agung. Tapi uang itu dimasukkan persembahan, saudara, tanpa keterangan apa-apa. Bendahara dengar, saya nggak mau minta balik itu untuk Tuhan, ngerti? Jangan ditanya siapa orangnya, jangan tanya orangnya berapa jumlahnya, jangan mencoba dikembalikan kepada saya, karena itu Tuhan bilang bukan jatahmu. Dititipi orang begitu, dikasihkan persembahan. Ini kan artinya masuk kas gereja. Kalau ada tulisannya untuk Pak Agung akan sampai ke saya. Tidak ada. Anda harus tahu. Jangan berkata, iya kamu dikasih, ada orang ngasih, gampang. Kalau bukan dari Tuhan, saudara, nyasarnya ke situ, ngerti? Tetap Tuhan yang punya. Tuhan bilang, dari aku, kembali untuk aku, mampir ke kamu, tidak usah, katanya begitu. Nah kalau nggak usah mampir, ini yang repot, saudara. Ngerti? Kingkong 2, hari Kamis mau doa malam. Jam 7, saya sudah siap-siap masuk kamar. Istri saya sedang tegang dengan Tuhan, saya nggak tahu apa yang dia gumulkan. Lalu kemudian saya duduk di kamar di karpet bawah. Dan ini pentingnya, saudara, saya berkali-kali sharing bagaimana kita bukan cari Allah yang di luar, tapi Allah yang di dalam. Kalau engkau dalam keadaan seperti itu nggak bisa ketemu dengan Tuhanmu, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Saya duduk, dan roh saya yang mulai bersekutu dengan Tuhan. Nggak ada semenit menurut saya. Sekian detik itu tiba-tiba saya ketemu Tuhan dalam roh saya. Dan Roh Kudus berkata begini, kamu tahu betapa rapuhnya kamu sebetulnya. Tanpa aku, kamu rapuh. Saya kaget. Dan langsung keluar dari dalam hati saya yang paling dalam. Saya bilang, iya Tuhan, aku rapuh tanpa Engkau. Dia berkata, selama ini semua iman yang ada berasal daripadaku. Kalau aku cabut semuanya, apa yang bisa Engkau buat? Saya bilang, tidak bisa apa-apa Tuhan. Dia gambarkan, sepertinya digambarkan jelas sekali. Menghadapi tukang sayur aja kamu tidak akan bisa. Dan kamu tidak akan berani. Walaupun kamu disertai kingkong 2, saudara. Yang dibutuhkan kingkong 6, kamu hanya punya 2, kamu tidak akan berani. Saya dibayangkan semuanya. Kamu tidak akan berani ketemu orang. Ini fakta, kamu rapuh tanpa aku. Keluar di sini. Ya Tuhan, aku rapuh. Dia berkata, semua itu dari aku. Saya bilang, benar Tuhan, semua punyamu. Terus dia bilang, beritahu istrimu. Oh, saya undang istri saya. Saya kuliahi, yang dia ngomong, saya omongkan. Saya bilang, rapuh. Dia diam aja. Saya ngomong, kita rapuh. Lalu saya tanya, bisa kamu merasakan hadirat Tuhan hanya dengan kingkong 2? Oh, ketika kita diberkati, kita bilang, oh aku merasakan hadirat Allah. Ini sudah merinding-merinding, bergetar-getar tangan saya, panas sekali. Ya karena uangnya banyak, saudara. Dalam keadaan seperti itu, bisa, haleluya, aku merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara belajar ketemu dengan Tuhan yang di sini, tetap saudara tinggal dalam hadiratnya. Dan itu awal mujizat. Saya bilang, ayo sembahyang. Gak ada orang tahu? Gak ada orang tahu. Tanya teman-teman, gak ada orang tahu. Kami sembahyang. Sembahyang saya singkat sekali. Saya bilang, Tuhan, kami rapuh tanpa Engkau. Tapi ini keluar dari hati. Bukan dari sini untuk merayu Tuhan. Dari sini, dia ngerti saudara. Setelah itu selesai, saya bilang, sekarang mujizatmu kami tunggu. Berkatmu Engkau beri. Dan terus saya berdoa untuk doa malam.
menjelang 7:30 kami berangkat. Doa malam indah sekali saudara. Seringkali sekian detik itu saya lupa bahwa kita doa malam. Karena hadirat Tuhan begitu kuat dan union with God itu bisa fellowship, intimacy with God, keintiman dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan ini penting sekali dalam keadaan King Kong 2 tadi saudara. Lalu kemudian selesai doa malam. Selesai, saya nggak tahu. Ada saudara yang memberi uang kepada istri saya, persembahan. Saya nggak ngerti itu. Lalu kemudian sampai di rumah, dia bilang gini, besok mau potong rambut? Saya bilang, kamu mencobai imanku ya? Dia bilang, oh kamu berdoa sendiri tapi tidak beriman. Baru tahu bahwa ada orang yang memberi persembahan. Lalu ada yang lain lagi memberi saudara. Ratusan King Kong yang saya terima, ngerti saudara. Jadi kebun binatang komplit, ratusan King Kong penuh saudara. Nah itu baru sedap saudara, ngerti saudara. Saudara pernah ngalamin, sedang ngalami, atau pernah ngalami, tidak pernah ngalami, jangan sekali-sekali ngalami kalau bisa saudara. Tapi itu realita. Saya mau katakan supaya Anda jangan salah ngerti. Oh iya itu khotbah ngomong Tuhan hadiratnya enak sekali. Ya kamu punya semua. Saya bilang orang itu bahasa Jawa berkata, seringkali cuman sawang sinawang kata bahasa Jawa. Ngelihat wah ini enak ini, nggak pernah bisa bersyukur dengan dirinya sendiri. Saudara yang punya bisnis tertentu, kadang-kadang hari itu engkau buka cek sekian juta. Kalau betul tidak ada uang, saya ngerti, itu betul tidak punya uang, saudara. Dan setiap King Kong yang ada itu berharga sekali, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau dibongkar total, broken before I'm blessed. Dihancurkan sebelum aku diberkati. Ketika engkau membuka hidupmu kepada dia, engkau buka total, apa adanya. Engkau bilang, ya Tuhan, dengan apa yang dia katakan, itu awal mujizat. Ngerti saudara? Kalau bukan dari Tuhan, nyasar. Kembali lagi ke dia, mampir sedetik pun gak mau saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau engkau mengalami hal yang sama, ingat kesaksian saya hari ini. Cepat datang ke Tuhan, tersungkur dan berkata, Tuhan yang memberkati Pak Agung, berkatilah saya saudara. Lalu izinkan kehancuran yang sama dalam rohmu terjadi. Dan itu akan mengangkat hidupmu dan engkau akan melihat akan alam. Amin, saudaraku. Saudara sedang alami, banyak orang senyum-senyum, peringas-peringis di sana sini apa, katanya begitu. Saya mau katakan, saya ngalami, saya tidak berteori kepada saudara. Saya jalani apa kata firman Tuhan, itu dibuktikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lihat lagi bagian berikutnya, nanti kita nggak selesai. Balik ke Matius pasal yang kelima dengan cepat saudara. Mari kembali pada Matius pasal 5. Saya akan tunjukkan satu data nanti pada saat terakhir. Setelah kita selesai, saya mau tunjukkan data yang menarik sekali. Dan ini memberikan tantangan yang besar buat kita. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya orang yang membawa damai? Bahasa Inggrisnya, the makers and maintainers of peace, orang yang menciptakan dan memelihara perdamaian. Dia berkata, Makarios, damai ilahi, sukacita, kebahagiaan ilahi, aku berikan kepadamu. Apa artinya orang yang membawa damai? Saudara, Yesus mengajarkan ada dua macam damai sejahtera. Coba buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14:27, Alkitab berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Alkitab berkata, my peace I give unto you. Peace I give unto you, maaf. Dia berkata, my peace, damai sejahteraku, ini yang kedua. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada dua macam damai. Satu yang dimiliki dunia, satu yang dimiliki oleh Yesus. Damai yang dimiliki Yesus adalah damai yang tetap membuat dia bisa tidur nyenyak,
ketika kapalnya hampir tenggelam. Nah dengar, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Jangan salah mengerti bahwa yang dimaksudkan pembawa damai ini bukan orang-orang seperti Henry Kissinger yang mendamaikan perang Arab Israel. Karena damai dunia itu damai yang hanya bisa damai kalau tuntutannya dipenuhi. Nah, Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Saya ambil contoh begini. Ada si A, ada si B, konflik dua-duanya. Lalu kita berkata, wah aku mau membawa damai. Si A datangi, kenapa kok kamu marah dengan si B? Ya, aku menuntut 5 hal dari si B. Kalau dia bisa beri 5 hal, aku berdamai dengan dia. Lalu kemudian si orang ini datang kepada si B. B, kenapa kamu marah dengan si A? Ya, aku menuntut 4 hal dari si A. Kalau dipenuhi, baiklah aku berdamai dengan dia. Lalu kemudian datang ke si A lagi. Wong B cuma minta 4. Kamu ya jangan 5 dong, turunkanlah. Enggak bisa, pokoknya 5 hal. Datang ke B, enggak mau, kamu mesti kasih dia 5 hal itu. Tidak bisa, yang 4 hal ini kerjakan dulu. Balik lagi, cobalah tolong, B cuma 4, coba kamu bayarkan dikit, coba kamu 3 aja, 3. Enggak bisa, minimal imbang 4. Ya udah 4 ya, 4, oke 4, kurang 1. Datang, B sudah mau 4. Lu kok sama-sama saya? Nggak bisa, 4 tuh hak saya, 4 pokoknya. Dia harus lebih dari 4 kalau perlu, pokoknya harus 4 dipenuhi. Dicoba didamaikan, supaya apa? Si A puas dengan permintaannya dipenuhi, si B dipenuhi permintaannya, lalu terjadilah perdamaian. Nah itu kejadian di Bosnia kayak gitu. Ribut runding terus, nggak ada tindakan apa-apa. Tiap hari berapa orang dibantai di sana, saudara. Bagaimana caranya kita bisa memuaskan kedua belah pihak? Bukan itu yang Alkitab inginkan. Itu damai yang dimiliki oleh dunia. Aku damai kalau utangku lunas semua. Aku damai kalau penyakitku sembuh. Aku damai kalau mobilku ganti. Aku damai kalau rumahku enggak kebanjiran lagi. Itu damai dunia. Damai yang karena tuntutan pribadinya dipenuhi. Yesus punya damai yang berbeda. Damai yang tetap membuat dia tidur nyenyak ketika kapal yang ditumpangi hampir tenggelam. Damai yang tidak bergantung apakah kemauannya dipenuhi atau tidak. Pokoknya aku bersandar kepada apa yang Tuhan janjikan dan proteksi Allah atas kehidupanku. Nah, pembawa damai adalah kalau saudara dengan pengurapan roh Allah menyampaikan firman Allah, membuat damai orang itu di tengah-tengah kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Engkau lihat ada orang sedang goncang imannya, sampaikan firman Tuhan. Ketika firman itu masuk sebagai rema, meneguhkan rohnya, damai Allah muncul. Alkitab berkata, engkau pembawa damai. Bukan untuk memuaskan hati dari banyak pihak, saudara. Kalau engkau mencoba seperti itu, memuaskan begini, satu kali engkau akan salah ngomong. Dan ini sudah kejadian. Salah ngomong akhirnya bukan tambah baik, tambah buruk. Engkau termasuk orang yang adu domba. Tanpa engkau sengaja. Sebelum engkau bisa ngerti firman dan terima firman dari Allah, jangan pernah bertindak apapun juga. Ada orang sedang goncang, sampaikan pesan Tuhan to the point. Dan akan membuat dia damai di tengah-tengah kesulitan yang ada. Tantangan banyak, ketika engkau sampaikan firman-Nya, damai Allah muncul. Engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Yang terakhir. Lihat pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum itu, untuk membuktikan hal ini, maaf saya lupa satu hal. Coba Anda buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ada ayat yang bagus sekali, sayang untuk dilewatkan. Ibrani 12. Ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, tidak saudara, tapi dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi damai dengan orang itu bukan karena kita kompromi dengan dosanya orang,
tapi tetap dasar firman ditegakkan di tengah-tengah semua kesulitan yang ada. Nah, sekarang teruskan pada Matius pasal yang kelima tadi, lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian terakhir dari ucapan bahagia Makarios yang dia janjikan. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jangan salah mengerti, bukan dimaksudkan berbahagia dianiaya karena perbuatan benar. Kalau perbuatan benar subjektif, menurut siapa yang benar? Tapi dianiaya oleh sebab kebenaran. Pilatus pernah bertanya, what is the truth? Apa itu kebenaran? Dan tidak pernah ada jawabannya. Karena orang tidak pernah bisa menatakan kebenaran adalah ini, enggak bisa. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang rela menderita aniaya oleh sebab Yesus, oleh sebab namanya, dianiaya oleh karena nama Yesus. Saudara sekalian, saya tahun lalu ke Toronto dan diberi buku seorang teman, judulnya Anointed for Burial. Diurapi untuk dikuburkan, dimakamkan. Ini menceritakan kisah suami istri bernama Todd Burke, orang Amerika yang 20 bulan sebelum kota Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, dia disuruh Tuhan masuk ke kota Phnom Penh. Saya baca tadi pagi di Kompas, ada seorang anggota kepolisian kita yang meninggal karena kecelakaan di Phnom Penh, di Kamboja. Ada cukup banyak korban di sana dan hari ini beberapa anggota pasukan Garuda Indonesia ditugaskan dalam rangka misi PBB di Kamboja. Itu hal yang luar biasa. Nah, orang ini, Todd Burke ini, dikirim Tuhan 20 bulan sebelum Phnom Penh jatuh ke Khmer Merah. Saudara, ketika dia datang, diberi izin visa masuk tinggal beberapa hari. Kurang 3 hari visanya habis, dia menghadap ke Kementerian Luar Negeri, dan ternyata mengalami kesulitan. Pejabatnya ngomong begini, orang Khmer sudah punya agama. Kamu datang mau apa? Oh, saya mau memberitakan Yesus. Ya, orang Khmer sudah punya agama. Untuk apa kamu datang memberitakan Yesus? Karena Yesus keselamatan. Nah, bedanya apa? Oh, dia berkata, agama itu katanya usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi Yesus adalah Allah yang turun ke dunia mencari manusia. Oh begitu, ya boleh kalau begitu katanya. Beda itu beda, ya betul beda. Akhirnya dia berkata, coba 3 hari lagi saya beri keputusan, bisa nggak diperpanjang? Tapi ini orang beriman, langsung dia hari berikutnya buat kelas bahasa Inggris, tapi isinya Bible study. Dan mereka pada bertobat dan diberi visi. Kenapa kita nggak buat KKR di Phnom Penh untuk orang-orang yang belum diselamatkan? Mereka sehati, mereka berdoa, mereka berseru kepada Allah. 3 hari kemudian datang lagi, dia cari paspornya dan diberi izin tinggal setahun dan bisa diperpanjang lagi. Langsung dia buat KKR dan banyak orang diselamatkan dan disembuhkan. Banyak mujizat terjadi. Akhirnya dia bentuk gereja dan diberi nama Gereja Maranatha. Tapi nggak ada hubungan dengan Weiner, tapi dia buat pakai nama yang sama dan dia training orang-orang itu untuk mencintai Tuhan. Dia kirim banyak pekerja ke kota-kota lain, ke Battambang, ke Pailin, dia kirim ke sana. Dan kegerakan terjadi, luar biasa. Tuhan dipermuliakan, indah sekali. Sampai akhirnya, beberapa saat sebelum Phnom Penh jatuh, Tuhan bicara ke dia, kamu harus keluar dari negeri ini dan pindah ke Bhutan di Nepal. Kamu masuk di negeri yang tertutup bagi Injil sama sekali. Dia bergumul, beberapa konfirmasi dia terima, tapi dia masih berkata, Tuhan, aku masih mau tungguin gereja ini. Sekalipun Khmer Merah masuk Phnom Penh dan keadaan makin berbahaya,
Tetap aku mau tinggal di sini. Aku tidak rela jemaatmu hancur. Saudara, pada waktu itu, akhirnya seminggu sebelum Phnom Penh jatuh, dia terpaksa harus keluar dari Phnom Penh karena dia mengurus adopsi 6 orang anak Khmer. Dan ada orang-orang Amerika yang mau adopsi mereka, tapi mereka berdua suami istri ini harus antarkan langsung ke Amerika. Dan terpaksa mereka keluar dari Phnom Penh dan hanya membawa 2 potong pakaian karena mereka pikir akan kembali ke Phnom Penh. Ketika keluar dari sana sampai di Amerika, diurus semua adopsinya. Hanya beberapa hari di Amerika sudah mau siap-siap kembali ke Phnom Penh. 1 hari menjelang berangkat, dia kaget ketika melihat di televisi Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah. Dan dia mendengar berita orang Khmer Merah membantai orang Kamboja sendiri dalam killing field yang begitu mengerikan. Jutaan orang mati dibantai habis oleh Khmer Merah. Akhirnya dia berdoa, dia mendoakan gereja, dia mendoakan, dan Tuhan berkata, aku proteksi mereka, aku proteksi mereka. Terus dia pergi ke Swedia, dan di Swedia dia dengar berita bahwa ada salah seorang stafnya yang telah berhasil lolos ke perbatasan Thailand. Segera dia terbang ke Bangkok, dia cari temannya dan ketemu di sana. Mereka senang sekali, dan orang ini cerita luar biasa Allah menjaga. Ada satu keluarga, dia berkata, tidak mau diajak pindah. Kenapa? Pada waktu itu desanya sudah dihujani mortir dan bom dan roket oleh orang-orang Khmer Merah. Belasan rumah di sekitarnya meledak hancur dan isinya mati semua. Dia berkata, aku harus segera pindah. Malam sebelum dia pindah, dia berdoa dan Tuhan beri penglihatan. Ada seperti pagar api mengitari rumahnya. Dan Allah berkata, kalau kamu berani tidak pergi, aku jagai engkau. Dan dia bilang, ya Tuhan, kami dan keluarga kami tidak keluar dari rumah ini. Dan mereka dijagai Tuhan. Banyak rumah yang hancur, orang pada mati. Dia tetap tinggal karena Allah yang mengatakan. Dan dia berkata, hamba ini berkata, terjadi orang mati dibangkitkan. Ada orang baru meninggal, kami disuruh untuk mimpin upacara penguburan. Ketika jenazahnya dimandikan, selesai, kami berdoa sama-sama, bangun orangnya, saudara. Kegerakan luar biasa. Dan dia berkata, Tuhan menjagai gereja di Khmer. Terakhir, Todd Brook tidak tahu nasib mereka bagaimana. Dalam buku itu dia akhiri tanpa pernah ngerti apa yang terjadi di Phnom Penh. Tapi saya baca dari sumber yang lain, ketika pasukan PBB masuk ke Phnom Penh sekian bulan yang lalu untuk pertama kali di kota Phnom Penh diadakan kebaktian pakai gedung pemerintah. Dan kebaktian yang pertama dihadiri oleh 4.000 orang Kristen Kamboja di Phnom Penh. Allah menjagai gerejanya. Nah, orang-orang seperti ini loh saudara, karena mereka rela dianiaya, rela menderita karena kebenaran, karena nama Yesus sendiri. Itu yang membuat mereka empunya kerajaan surga, kata Yesus. Bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran oleh karena anugerah Yesus. Kami terima majalah dari Mission Frontier edisi bulan Mei dan Juni. Saya mau tunjukkan data sedikit buat saudara. Pertambahan jumlah orang yang bertobat per hari dari tahun 100 sampai tahun 92. Saya tuliskan di sini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Nanti minggu depan kalau selesai ringkasan khotbah ini kami bagikan, saya akan tuliskan dalam ringkasan yang ada. Tahun 100 Masehi, pertumbuhan orang Kristen yang bertobat yang ditambahkan per hari itu 1,6 orang. Jangan dipikir satu orang tambah satu lagi tanpa kaki, bukan begitu saudara. Di rata-rata 1,6. Saya harap Anda semua mengerti itu. Tahun 200 1,8 naik 0,2 poin. Tahun 300 2 orang per hari. Tahun 400 2,2. Tahun 500 2,5. Tahun 600 2,8. Tahun 700 3,1. Tahun 800 3,5. Tahun 900 3,9. Naiknya sedikit gak banyak. Teruskan. Tahun 1000 4,4. Lalu masuk tahun 1100 loncatan, tiap hari 15 orang bertobat, tiap hari. 1200 20 orang, 1300 27 orang,
1.436 orang. Anda lihat itu kemajuannya. 1.548 orang. 1.600, 168 orang. Padahal itu masa abad gelap gereja. Hitungan kasar adalah turun. Tapi sebaliknya, di tengah-tengah kegelapan gereja, roh Tuhan kerja luar biasa. 168. Tahun 1700, 298 per hari. 530. 1900, 943 orang per hari. Nah, sekarang bandingkan dengan tahun-tahun terakhir ini. Lihat data ini. Tahun 1950, 4.523 orang per hari. Tahun 1980 naik kira-kira 5 kali lipat, 20.527 orang. Tahun 92 yang lalu per hari berapa? 80.843 orang per hari ditambahkan dalam bilangan orang-orang percaya. Tapi 12 tahun terakhir ini rekor di mana orang yang mati karena nama Yesus ternyata jumlahnya paling banyak. Ketika ada orang-orang memberikan hidupnya rela menderita karena nama Yesus, Alkitab berkata Makarios, dia yang empunya kerajaan surga. Orang-orang itu yang menambahkan bilangan sampai sebesar itu per hari. Pertanyaannya adalah, dari jumlah itu berapa yang menjadi sumbangan kita? Berapa orang yang saudara dan saya kontribusikan, sumbangkan dari jumlah itu? Ada 2 orang? 1, 0, minus. Minus itu orang-orang yang kecewa karena kelakuan saudara, terus jadi murtad. Itu minus, ngurangi malah. Berapa kontribusi kita? Pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya berdoa setiap kita ambil bagian dalam kontribusi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah. Amin, saudara. Semua tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini.